Selamat siang teman-teman mahasiswa sekalian. Kita jumpa lagi dengan mata kuliah akuntansi manajemen. Nah, di sini saya Risma akan membahas tentang analisis biaya volume laba di pertemuan 9 ya ini ya. Oke, langsung saja. Analisis biaya volume laba ini sering disebut dengan CVP atau Cost Volume Profit analisis. Jadi analisis ini itu menekankan pada hubungan antara biaya, kemudian volume, dan harga jual. Nah, manfaatnya itu untuk apa sih? Di sini ada 4 manfaat. Yang pertama, sebagai alat yang berguna untuk mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan penjualan, dan membantu perusahaan dalam memecahkan permasalahan tersebut. Untuk yang kedua, manfaat dari analisis ini untuk membantu memecahkan perencanaan jumlah unit produk yang harus dijual agar si perusahaan ini dapat mencapai titik impas atau break-even point. Kemudian yang ketiga, menghitung adanya dampak penurunan biaya terhadap titik impas dan perhitungan dampak kenaikan harga jual terhadap laba. Dan yang keempat, memungkinkan manajer melakukan analisis sensitivitas melalui pengujian tentang dampak berbagai tingkat harga jual atau biaya terhadap laba. Nah, di sini kita mulai dari yang pertama adalah titik impas dulu. Nah, tadi saya sebutkan manfaatnya yaitu untuk salah satunya ada ini ya, mengetahui titik impas dari penjualan suatu produk. Nah, titik impas ini atau break-even point adalah keadaan yang menunjukkan bahwa jumlah pendapatan yang diterima perusahaan sama dengan jumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan. Nah, di sini titik impas itu dirumuskan dalam 2 pendekatan. Yang pertama, dalam pendekatan jumlah unit penjualan, dan yang kedua dalam jumlah rupiah penjualan. Jadi ada titik impas dalam jumlah unit dan jumlah rupiah. Nah, untuk yang jumlah unit penjualan ini dipakai jika perusahaan ingin mengetahui dampak yang akan terjadi terhadap pendapatan, biaya, dan laba akibat adanya perubahan volume penjualan. Untuk yang perubahan volume penjualan kan biasanya disajikan dalam bentuk unit ya, berapa unit penjualan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Nah, di sini langkah untuk menentukan titik impas dalam unit penjualan itu ada 3. Yang pertama, fokus pada penghitungan laba operasi. Kemudian yang kedua, menentukan jumlah unit yang seharusnya dijual untuk mendapatkan laba yang ditargetkan. Dan yang ketiga, menentukan komponen biaya tetap dan biaya variabel serta pendapatan dalam hubungannya dengan unit penjualan. Kita langsung masuk aja untuk penentuan titik impas dengan pendekatan laba operasi. Nah, di sini laporan laba rugi dengan pendekatan variable costing itu dapat dinyatakan dengan rumus laba operasi sama dengan pendapatan penjualan dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tetap. Rumus tadi bisa dijabarkan lagi menjadi laba operasi sama dengan harga jual per unit dikali jumlah unit penjualan dikurangi variabel per unit dikali jumlah unit penjualan, kemudian dikurangi dengan biaya tetap total. Nah, di sini ada keterangan laba operasi di sini adalah laba sebelum pajak, dan laba operasi ini juga disebut dengan laba bersih atau net income. Nah, laba operasi ini hanya meliputi pendapatan dan biaya yang berasal dari aktivitas operasi normal perusahaan. Kita ke contoh soal. Di sini contohnya PT Gemah Ripah, dia memproduksi mesin motor. Untuk tahun yang akan datang, direkturnya menyiapkan laporan laba rugi prospektif sebagai berikut. Di situ ada penjualan sebanyak 1.000 unit dan setiap satu unitnya dihargai akan dijual sebesar Rp400.000. Nah, kemudian itu dikalikan, jadi dia penjualannya ada 400 juta. Kemudian biaya variabelnya diketahui 320
325.000. Karena di sini dia akan menjual 1000 unit, maka dikalikan jadi 325.000 dikali dengan 1000 unit itu jadi 325 juta. Kemudian margin kontribusinya dengan mengurangkan penjualan dikurangi biaya variabel, yaitu sebesar 75 juta. Nah, di sini biaya tetap yang sudah diketahui ada 45 juta. Kemudian dikurangkan saja margin kontribusi dikurangkan dengan biaya tetap sama dengan 30 juta yang merupakan laba sebelum pajak. Nah, di sini berdasarkan data di atas diketahui bahwa harga jual produknya itu 400.000 per unit dan biaya variabelnya itu tadi yang saya katakan 325.000 per unit. Nah, di sini ada perhitungan titik impas persamaan laba operasi. Di sini di bagian kiri itu 0 sama dengan 400.000 dikali unit dikurangi 325.000 dikali unit dikurangi 45 juta. Kenapa 0 di sini? Karena asumsinya titik impas itu dia tidak laba dan tidak rugi gitu ya. Jadi di posisi kiri itu 0. Nah, kemudian dihitung ke bawah, hasilnya ada 0 sama dengan 75.000 dikali unit, kemudian dikurangi 45 juta yang biaya tetapnya, kemudian akan ketemu unitnya itu 600. Nah, di sini yang kita peroleh dari informasi penghitungan ini yaitu PT Gemah Ripah ini akan mengalami break even point atau titik impas ketika dia menjual 600 unit mesin motor gitu. Jadi dia tidak akan mengalami kerugian tapi juga tidak akan mendapatkan laba ketika dia memproduksi 600 unit, jadi impas begitu. Nah, perhitungannya bisa dilihat dari sini. Jika si PT Gemah Ripah itu menjual 600 unit sesuai dengan yang kita hitung tadi pada penghitungan titik impas, nah otomatis di sini penjualan ini 600 unit dikali dengan harganya 400.000 akan ketemu 240 juta. Kemudian biaya variabelnya di sini dikalikan saja 600 unit dikali dengan biaya variabel per unitnya tadi sekitar 325 ya. Jadi 325.000 dikali 600 hasilnya 195 juta. Kemudian akan ditemukan margin kontribusinya dengan mengurangi penjualan dikurangi biaya variabel sama dengan 45 juta. Nah, di sini dikurangi biaya tetap 45 juta. Nah, laba sebelum pajak di sini 0. Jadi si perusahaan ini ketika mampu menjual 600 unit, dia tidak mengalami rugi maupun laba. Nah, di sini pendekatan yang kedua ada pendekatan margin kontribusi. Kalau tadi kan pendekatan laba, yang ini pendekatan margin kontribusi. Nah, margin kontribusi ini didapatkan dari pendapatan penjualan dikurangi dengan biaya variabel total. Nah, titik impas tercapai jika besarnya margin kontribusi itu sama dengan besarnya biaya tetap. Jadi dia bisa mengcover biaya tetap. Rumusnya seperti yang bisa dilihat, jumlah unit sama dengan biaya tetap total dibagi dengan harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit, atau jumlah unit sama dengan biaya tetap total dibagi dengan margin kontribusi per unit. Kita ke contoh soal. Nah, di sini ada dua cara menghitung margin kontribusi itu dengan cara membagi margin kontribusi total dengan jumlah total unit yang dijual. Nah, yang kedua mengurangi harga jual per unit dengan biaya variabel per unit. Kemudian dia baru bisa menghitung jumlah unit titik impasnya. Untuk yang atas itu yang jumlah unit sama dengan 45 juta dibagi 400.000 dikurangi 325.000, itu menggunakan cara yang atas ya. Untuk yang bawahnya 45 juta dibagi dengan 75.000. Nah, itu menggunakan cara, nah ini rumus yang bawah. Itu ketemunya sama
600 unit. Jadi mau menggunakan pendekatan margin kontribusi atau mau menggunakan pendekatan laba operasi, hasilnya akan sama. Unit yang butuh dijual oleh perusahaan agar perusahaan itu mengalami titik impas itu sebesar 600 unit. Nah, di sini ada unit penjualan untuk mencapai laba yang ditargetkan. Kalau kita tadi ngomongin titik impas, dia tidak laba. Nah, di sini perusahaan mulai mentargetkan satu laba gitu ya, sebesar mungkin katakanlah X gitu. Nah, di sini dasarnya tetap menggunakan dari titik impas yang tadi kita hitung. Nah, di sini laba ditargetkan itu dapat dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama, laba ditargetkan dalam bentuk rupiah. Yang kedua, dia ditargetkan dalam persentase pendapatan penjualan. Contohnya yang untuk laba ditargetkan dalam bentuk rupiah. Misalkan di sini PT Gemah Ripah ingin memperoleh laba operasi sebesar 60 juta. Sudah jelas ya, di sini rupiahnya adalah 60 juta. Nah, kemudian jumlah mesin motor yang seharusnya dijual, yaitu kita pakai menggunakan ilustrasinya ada dua model atau dua pendekatan. Yang pertama kita pakai pendekatan laba operasi. Rumusnya seperti yang di awal tadi ya. Nah, itu dihitung ketemunya 1.400.000 unit. Nah, di sini yang perlu kita perbedaan dengan penghitungan yang titik impas tadi, di bagian kiri ini kan kalau titik impas itu 0 ya, karena dia tidak laba dan dia tidak rugi. Tapi dikarenakan di sini dia untuk memperoleh laba operasi, otomatis labanya itu 60 juta sesuai dengan yang di soal. Maka di bagian kiri itu 60 juta. Kemudian sama dengan ini sama 400.000 dikali unit, kemudian dikurangi 325.000 biaya variabel dikali unit, dikurangi dengan 45 juta itu biaya tetapnya. Ketemu 1.400 unit. Bagaimana kalau kita pakai pendekatan margin kontribusi nih? Sama. Jadi di sini unit sama dengan 45 juta ditambah dengan laba yang kita inginkan. Laba yang diinginkan kan 60 juta ya. Kemudian dikurangi dengan penjualan, dikurangi dengan biaya variabelnya 325.000. Ketemunya juga sama, yaitu 1.400 unit. Nah, di sini laporan laba ruginya seperti ini. Jadi penjualan karena tadi sudah ditentukan bahwa untuk mendapatkan laba sebesar 60 juta, maka penjualannya harus 1.400 unit. Di sini dikalikan saja untuk penjualan 1.400 dikali dengan harga per unitnya 400.000, ketemunya 560 juta. Kemudian biaya variabelnya juga dikalikan 1.400 dikalikan dengan 325.000, yaitu 455 juta. Kemudian ketemu margin kontribusinya, yaitu pengurangan penjualan dikurangi biaya variabel sebesar 105 juta. Kemudian dikurangi dengan biaya tetap, akan menghasilkan laba sebelum pajak, yaitu sebesar 60 juta seperti yang dikehendaki di awal. Nah, di sini bagaimana kalau laba yang ditargetkan itu dalam bentuk persentase penjualan, pendapatan penjualan ya. Contohnya misalkan ini, si PT Gemah Ripah ini ingin memperoleh laba sebesar 15% dari pendapatan penjualan. Nah, di sini dia perhitungan pertama kita pakai ini ya, pendekatan laba operasi. Nah, di sini karena labanya itu kan tidak terlihat langsung berapa juta gitu ya, tapi berupa persentase dari pendapatan penjualan, maka di bagian kiri juga kita buat perhitungannya juga persentase. Jadi 15%, jadi laba yang ingin diperoleh PT Gemah Ripah dikalikan dengan penjualan per unitnya 400.000. Jadi 15% dikali 400.000 dikali unit yang akan dijual, dikali unit gitu, sama dengan, nah ini 400.000 kali unit
dikurangi dengan 325.000, yaitu biaya variabelnya dikali unit, kemudian dikurangi 45 juta biaya tetapnya. Nah, di sini dihitung, kemudian dia mendapatkan angka unit yang harus dijual untuk mendapatkan laba 15% dari pendapatan penjualan itu sebesar 3.000 unit. Nah, jadi di sini perusahaan dapat memperoleh laba sebesar 15% dari pendapatan penjualan itu jika perusahaan mampu menjual 3.000 unit. Nah, ini perhitungannya sampai ke bawah. Jadi titik impasnya itu 600 unit. Bisa dihitung dengan cara dihitung dari titik impasnya saja. Misalkan titik impasnya kan tadi 600 unit ya. Kemudian pendapatan totalnya itu 1.200.000 rupiah. Nah, itu unit mesin motor terjual di atas titik impasnya itu 2.400, karena selisih dari 3.000 dengan 600 unit yang titik impas itu, maka di atas titik impas dia menjual 2.400 unit dan margin kontribusinya 75.000, sehingga laba sebelum pajaknya di atas titik impas itu sebesar 180 juta. Nah, kalau dihitung 180 juta dibagi dengan pendapatan total 1.200, 1M200 juta. Nah, itu sama dengan 15%-nya. Jadi laba yang diperoleh di atas titik impas itu 15% dari pendapatan penjualan totalnya. Sampai di sini mungkin sambil ini lagi ya, dipahami lagi. Nah, kita akan nambah sedikit nih, ada sedikit tantangan gitu ya. Nah, di sini bagaimana kalau target labanya itu kita bikin setelah pajak gitu. Jadi labanya sudah laba yang bersih gitu. Nah, itu mirip juga. Nah, di sini kita tinggal pakai rumus yang ini, laba bersih sama dengan laba operasi dikurangi pajak. Nah, laba operasi ini bisa dikurangi langsung dengan, misalkan kalau kita bisa tahu pajaknya sekian rupiah, nanti bisa langsung dikurangi. Tapi kalau di Indonesia kan biasanya kita pakai pajaknya kan berupa persentase ya. Jadi bisa pakai rumus yang bawahnya, itu laba operasi dikurangi dengan tarif pajak dikali laba operasi. Jadi misalkan tarif pajaknya 15% gitu. Jadi 15% dikali laba operasi, itu nanti yang akan mengurangi dari laba operasi sehingga bisa ditemukan laba bersihnya. Nah, kita langsung ke contoh soal. Nah, di sini PT Gemah Ripah ingin memperoleh laba bersih sebesar 56.250.000. Nah, tarif pajak yang berlaku sebesar 25%. Jadi pajaknya ini berupa persentase. Nah, di sini di bagian kiri sama dengan rumus yang awal-awal tadi. Laba yang diinginkan itu ditulis di kiri, 56.250.000 sama dengan laba operasi dikurangi dengan 0,25 dikali laba operasi. Nah, di sini laba operasi, nah ini laba operasi dikurangi 0,25 dikali laba operasi ini bisa dipakai rumus yang nomor bawahnya juga ya, laba operasi dikali 1 dikurangi tarif pajak. Nah, ini jadinya 0,75, 1 dikurangi tarif pajaknya kan 0,25% ya. Jadi di sini 0,75 dikali laba operasi sama dengan 56.250.000. Nah, dihitung saja ke bawah, laba operasi sama dengan 56.250.000 dibagi 0,75, kemudian ketemu dia laba operasinya 75 juta. Begitu, itu 75 juta adalah laba operasi setelah pajak atau laba bersihnya. Nah, ini dalam bentuk rupiah. Nah, di sini
akan kita konversi menjadi bentuk unit. Jadi jumlah unit yang harus dijual sebesar 45 juta ditambah dengan laba yang tadi diinginkan ya, 75 juta. Nah, itu dibagi dengan margin kontribusi. Jadi ketemunya adalah 120 juta dibagi dengan 75 juta, hasilnya adalah 1.600 unit. Jadi untuk mendapatkan laba sebesar 56.250.000 tadi, itu perusahaan harus bisa menjual 1.600 unit. Nah, untuk laporan laba ruginya seperti di bawah itu tadi, mirip dengan yang sebelumnya, hanya di sini perbedaannya ada di besarnya atau banyaknya unit yang dijual. Nah, kita lanjut. Di sini ada titik impas dalam rupiah penjualan. Kalau yang tadi yang di awal-awal kita bahas titik impas dalam unit. Nah, di sini dalam bentuk rupiah. Nah, di sini contohnya laporannya seperti ini. Laporan laba rugi dari PT Gemah Ripah. Nah, di sini ini ada rumusnya, laba operasi sama dengan penjualan dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tetap. Di sini sama ya rumusnya dengan yang awal itu. Rumusnya sama dengan yang penghitungan unit gitu, tapi di sini dibentuk hasilnya adalah rupiah. Atau dapat nanti kita pakai volume titik impas dalam pendapatan penjualan itu dengan cara harga jual dikali dengan titik impas, kayak gitu, untuk mengetahui berapa rupiah sih titik impas yang berapa rupiah sih pendapatan yang bisa mengcover biaya dari si perusahaan PT Gemah Ripah ini. Nah, kemudian di sini ketika sudah menghitung penjualan titik impas berdasarkan ini ya rupiah. Nah, di sini kita mulai dimodifikasi dengan kita tambahin labanya. Nah, di sini sama ya soalnya. Misalkan si PT Gemah Ripah itu mau menambahkan sebesar 60 juta sebagai labanya. Jadi untuk penghitungannya sama, penjualan sama dengan 45 juta ditambah dengan laba yang ingin kita tambahkan itu 60 juta. Kemudian itu dibagi dengan persentasenya ya. 0,8125 ini didapat dari ini biaya variabel yang sudah dimasukkan ke persentase penjualan. Jadi penjualannya kan 100%, kemudian si biaya variabelnya ini 81,25% dari penjualan, dan margin kontribusinya ini 18,75% dari penjualan. Nah, itu dibagi 45 juta ditambah 60 juta dibagi 0,1875, kemudian akan menghasilkan angka 560 juta rupiah. Jadi penjualannya harus 560 juta untuk dapat memperoleh laba sebesar 60 juta. Nah, kalau tadi kita ngomongin masalah satu produk ya. Nah, ini ada analisis juga multi produk. Jadi dia produknya tidak hanya satu macam, tapi kalau di sini dicontohkan dalam soal itu ada dua macam, mesin motor A dan mesin motor B. Nah, di sini untuk harganya yang mesin motor A itu sama kayak yang di soal awal, 400.000 per unit dengan biaya variabelnya 325.000 per unit. Untuk yang mesin B itu harganya 800.000 per unit dengan biaya variabelnya itu 600.000 per unit. Nah, si perusahaan ini memperkirakan dia bisa menjual 1.200 unit mesin motor A dan sebesar 800 unit mesin motor B. Nah, di sini untuk laporan laba ruginya bisa dilihat ya. Kita akan menghitung titik impasnya. Nah, untuk menghitung titik impasnya, rumusnya sama, biaya tetap langsung
dibagi dengan harga dikurangi biaya variabel per unit, ketemunya adalah 30 juta dibagi dengan 75.000, ketemunya adalah untuk titik impas mesin motor A itu 400 unit, yang untuk yang mesin motor B sama itu dia ketemu 200 unit. Nah, di sini selain si perusahaan sudah menentukan bauran unit dari setiap produk A dan B yang mau dijual, kita juga bisa pakai rumus penentuan bauran penjualan. Nah, di sini kalau yang sebelumnya tadi kan dihitung titik impasnya sendiri-sendiri ya. Kalau yang penentuan bauran produk ini dia dijadiin persentase, dijadikan perbandingan yang lebih kecil. Kan tadi 1.200 dibagi 800. Nah, kita jadikan perbandingan yang lebih kecil, yaitu 3:2 gitu. Jadi setiap 3 mesin motor A yang dijual akan dijual juga 2 unit mesin motor B gitu. Nah, di sini dihitung ya, untuk pendapatan mesin motor A itu sebesar 480 juta. Ini didapat dari mana? Didapat dari 400.000 harga dari si mesin motor A dikali dengan jumlah unit yang akan dijual 1.200. Nah, kemudian untuk yang mesin motor B itu 640 juta dari 800.000, itu harga dari mesin motor B dikali dengan jumlah unit yang akan dijual, yaitu 800. Sehingga si mesin A ini dia memiliki kontribusi pendapatan penjualan sebesar 42,86%. Perhitungannya udah ada di sini, yaitu dari 480 juta dibagi 1.120.000, dan kontribusi mesin B itu 57,14%. Nah, pada bauran penjualan per unit ini, seperti yang saya bilang tadi, setiap penjualan 5 unit mesin motor itu 3 unitnya itu dari penjualan mesin motor A, dan yang kedua unitnya itu penjualan mesin motor B. Kalau di persentase berarti 60% penjualan mesin motor A dan 40% dari penjualan mesin motor B. Nah, di sini selain penentuan bauran penjualan tadi, kita lanjut ke bauran penjualan dan analisis biaya volume laba. Nah, di sini dia mengkonversi penjualan multiproduk seolah-olah dia itu satu paket gitu ya, penjualan satu produk tunggal. Nah, kita hitung dulu per unitnya satu paket ini. Jadi paket mesin motor A dan mesin motor B ini. Nah, di sini ada jadikan satu. Jadi harga jual per unitnya untuk yang mesin motor A itu kan 400.000, yang mesin motor B 800.000. Biayanya kita tulis juga di sini, margin kontribusinya juga kita tulis di situ. Nah, bauran penjualan juga kita sesuaikan dengan yang sudah perusahaan tadi bikin, jadi 3:2. Kemudian akan ketemu margin kontribusi per paketnya. Margin kontribusi per paket ini yang paling kanan kita dapatkan dari bauran penjualan dikali dengan margin kontribusi per unit. Karena si bauran penjualan untuk yang mesin motor A itu 3 unit yang akan dijual, otomatis 3 itu dikali dengan margin kontribusinya 75.000, hasilnya 225.000. Kemudian untuk yang mesin B sama, baurannya 2, margin kontribusinya 200.000, maka dikalikan jadi 400.000. Sehingga satu unit paket total itu akan memiliki margin kontribusi 625.000. Jadi itu udah gabungan antara 3 produk atau 3 unit mesin motor A dan 2 unit mesin motor B. Nah, kita lanjut. Nah, di sini perhitungan titik impasnya
Untuk mesin motor A penjualannya sebesar 184.800.000, untuk mesin motor B 246.400.000. Nah itu di total. Kemudian biaya variabelnya juga di total, margin kontribusinya juga di total, biaya tetap langsung, kemudian ada laba segmen, kemudian dikurangi dengan biaya tetap bersama, kemudian ketemu dia laba sebelum pajak yaitu 0. Jadi dia tidak laba dan tidak rugi. Nah, di sini untuk mengetahui paket titik impasnya. Jadi titik impas si paket itu dengan cara biaya tetap total dibagi dengan margin kontribusi per paket. Nah, di sini 96.250.000 itu didapat dari ini margin kontribusinya ini. Margin kontribusi gabungan dari dua mesin motor tadi. Itu dibagi dengan margin kontribusi per paket yang awal tadi kita hitung 625. Nah, itu akan menghasilkan titik impas paket itu sebesar 154 paket. Jadi perusahaan dapat mencapai titik impas jika perusahaan menjual sebanyak 154 paket. Nah, di sini pendekatan titik impas itu bisa dihitung juga dalam bentuk rupiah penjualan. Kalau yang tadi kan per unit ya atau per paket. Nah, di sini kita konversikan menjadi dalam bentuk rupiah. Nah, ini di sini ada penjualan total, kemudian biaya variabelnya tadi 870. Pengurangan keduanya akan menghasilkan margin kontribusi sebesar 250 juta, kemudian dikurangi dengan biaya tetap total 96.250 yang merupakan ini ya tadi ya margin kontribusi total ini margin kontribusi itu. Kemudian akan menemukan laba sebelum pajaknya sebesar 153.750.000. Nah, di sini penjualan impas sama dengan biaya tetap total dibagi dengan rasio margin kontribusi. Di sini biaya tetap totalnya segini 96.250.000. Ini dibagi dengan rasio margin kontribusi. Jadi nah itu dibagi dengan rasio margin kontribusinya. Nah, rasio margin kontribusinya ini didapat dari 250 juta. Margin kontribusinya itu dibagi dengan penjualan totalnya 1.120.000.000, ketemunya 0,2232. Nah, dia akan menghasilkan penjualan impas sebesar 431.228.000. Jadi perusahaan itu dapat mengcover biayanya jika perusahaan dapat memperoleh pendapatan penjualan sebesar 431.228.000. Oke, nah di sini perubahan dalam variabel BVL. Nah, di sini maksudnya perubahan yaitu jika si perusahaan itu punya 3 alternatif ya. Misalkan perusahaan itu alternatif pertama, perusahaan merencanakan dia mau ngiklan dengan biayanya sebesar 8 juta. Dengan iklan ini diperkirakan si perusahaan ini akan meningkatkan penjualan dari 1.600 unit menjadi 1.725 unit. Untuk yang alternatif kedua, misalkan perusahaan ini merencanakan tidak menggunakan iklan tapi menurunkan harga jual per unitnya dari 400.000 menjadi 375.000 per unit. Nah, dengan adanya alternatif 2 ini, penjualan diperkirakan akan naik sebesar 300 unit ya, dari 1.600 unit menjadi 1.900 unit. Untuk yang ketiga, perusahaan ini bagaimana kalau perusahaan merencanakan menurunkan harga jual
menjadi 375, tapi juga dengan melakukan iklan dengan biaya 8 juta. Diperkirakan penjualan ini naik dari 1.600 unit menjadi 2.600 unit. Nah, di sini ada 3 alternatif, maka di sini juga harus dianalisis dampaknya. Ketiga-tiganya harus dianalisis gitu ya. Untuk yang pertama, ini perhitungannya seperti ini. Jadi misalkan dia melakukan pengiklanan ya, mengiklankan dengan biaya 8 juta, otomatis nah biayanya di sini di bagian biaya tetap ini akan bertambah sebesar 8 juta, dari 45 juta menjadi 53 juta. Dan perusahaan akan ini sama unit penjualannya ini akan berubah dari 1.600 menjadi 1.725. Untuk yang lain-lainnya sama. Dan berbedanya lagi di bagian margin kontribusi total ini akan mengalami perbedaan dikarenakan unit penjualannya kan bertambah gitu ya. Nah, di sini labanya juga akan mengalami perubahan. Yang sebelum pakai iklan dia 75 juta, yang setelah pakai iklan dia 76 juta 375.000. Dan di sini dianalisis lagi lebih lanjut, ada perubahan volume penjualan sebesar 125 unit. Kemudian ini dikalikan dengan margin kontribusi per unit 75.000, ketemunya ada perubahan margin kontribusi sebesar 9.375.000. Nah, di sini juga ada biaya yang tadi saya bilang, ada biaya iklan 8 juta. 9 juta ini dikurangi dengan 8 juta. Otomatis ada kenaikan laba sebesar 1.375.000. Untuk yang alternatif pertama. Untuk yang alternatif kedua, kita lihat jika si perusahaan menurunkan harga jual. Nah, di sini akan terjadi perubahan unit penjualan dari 1.600 menjadi 1.900. Nah, di sini margin kontribusi per unitnya juga turun ya, karena dia kan ada penurunan harga jual turun sebesar 25.000, sehingga margin kontribusi totalnya juga turun. Nah, ini dari 120 juta menjadi 95 juta, turun 25 juta. Di sini biaya tetapnya sama karena tidak ada penambahan biaya. Nah, di sini labanya juga turun dari yang sebelum ada penurunan harga 75 juta, setelah pada penurunan harga dia labanya hanya 50 juta. Otomatis dianalisis di sini alternatif kedua ini membuat perusahaan itu bukannya laba tapi malah mengalami kerugian atau adanya penurunan laba sebesar 25 juta. Nah, kita analisis lagi yang ketiga, yaitu jika perusahaan menurunkan biaya jual, tapi dia menurunkan harga jual, tapi si perusahaan juga dia menggunakan iklan gitu ya. Nah, di sini yang berubah adalah unit penjualannya berubah menjadi 2.600 ya. Dari awalnya 1.600 dia ada perubahan sebesar 1.000 unit. Kemudian margin kontribusinya karena dia harganya turun, otomatis margin kontribusinya di sini juga turun 25.000. Nah, di sini margin kontribusi total mengalami kenaikan sebesar 10 juta, dari 120 juta menjadi 130 juta. Untuk biaya tetapnya juga mengalami kenaikan karena adanya biaya iklan sebesar 8 juta. Dari 45 juta ini dia ditambah 8 juta menjadi 53 juta. Kemudian laba yang didapatkan, nah di sini dari labanya ini 75 juta menjadi berapa nih? 70 juta ya mungkin ya. Atau 7 juta, dari 7 juta. Nah, di sini dianalisis lagi ada perubahan margin kontribusi sebesar 130 juta dikurangi dengan 120 juta. Ada perubahan margin kontribusi sebesar 10 juta. Kemudian ada pengurangan lagi dari biaya tetapnya. Tadi dari biaya iklan 8 juta. Nah, di sini ada peningkatan laba sebesar berapa ini? 2 juta. Nah, dari ketiga ini, kalau yang alternatif pertama labanya 1.375,
Kalau yang kedua rugi 25 juta, yang ketiga ada peningkatan laba sebesar 2 juta. Nah, dari 3 alternatif ini maka yang seharusnya dipilih perusahaan adalah alternatif yang ketiga. Karena apa? Karena dia memberikan peningkatan laba yang paling optimal di antara ketiga alternatif tadi. Nah, di sini setelah kita ngomongin tentang harga, volume, dan laba, nah pastinya di sini ada resiko dan ketidakpastian, karena perencanaan tadi kan mesti ada resikonya gitu ya. Nah, di sini manajer itu biasanya menggunakan 2 metode dalam menghadapi masalah resiko dan ketidakpastian ini. Yang pertama pakai margin of safety, yang kedua adalah operating leverage. Kalau untuk yang margin of safety ini unit penjualan yang diharapkan dapat dijual di atas volume titik impas. Jadi yang dihitung ada di atas volume titik impasnya. Kemudian yang kedua dia pakai operating leverage, jadi penggunaan biaya tetap untuk meningkatkan presentasi laba yang lebih besar sebagai akibat terjadinya perubahan aktivitas penjualan. Rumusnya di sini DOL atau degree of leverage, operating leverage. Kemudian rumusnya adalah margin kontribusi dibagi dengan laba. Semakin tinggi DOL-nya, semakin tinggi resikonya. Maksudnya apa sih? Nah, di sini ada perhitungan. Nah, misalkan kita membandingkan 2 sistem, yang satu sistem otomasi, yang satu sistem manual gitu ya. Nah, setelah dihitung nih dari kedua sistem ini, DOL-nya untuk yang sistem otomasi ini sebesar 4 dan DOL untuk yang sistem manual itu 2. Nah, kita lihat di sini jika misalkan penjualan dari PT ini naik 40% gitu ya, otomatis laba dari sistem otomasi ini naik 160%. Jadi 4 kali dari laba sebelumnya. Nah, kalau yang sistem manual ini naiknya hanya 80%, hanya 2 kalinya gitu ya. Nah, di sini ketika misalkan perkiraan si manajer ini tepat gitu, akan sangat bagus gitu ya, laba naik langsung tinggi gitu. Tapi jika ternyata dunia bisnis itu tidak stabil gitu ya, sangat fluktuatif, dan perkiraan penjualan itu tidak sesuai dengan diperkirakan masih gonjang-ganjing gitu. Maksudnya apakah akan sesuai dengan yang kita perkirakan gitu ya. Kalau misalkan meleset, maka kerugian yang akan diterima perusahaan itu juga akan besar. Jadi labanya naik juga besar, turunnya juga besar. Nah, di sini jika si perusahaan itu dia sangat di dunia bisnis yang sangat fluktuatif, maka lebih aman ketika dia menggunakan sistem yang DOL-nya itu sedikit. Dalam artian akan lebih stabil, naiknya tidak labanya juga tidak akan naik banyak, turunnya ruginya juga tidak akan banyak. Jadi dia akan stabil. Tapi jika kondisi bisnisnya itu lumayan stabil, maka dia bisa nih pakai yang DOL-nya lebih tinggi, karena diperkirakan bahwa ini penjualannya akan target penjualan akan tercapai, sehingga labanya akan naiknya berlipatnya lebih banyak. Begitu. Nah, yang terakhir kita ada analisis sensitivitas dan biaya volume laba. Nah, di sini ada satu sistem terkomputerisasi gitu ya. Jadi di sini dia membandingkan 2 sistem. Dari di sini indikatornya ada harga, biaya variabel, biaya tetap, margin kontribusi, titik impas, margin of safety, degree of operating leverage, penurunan risiko, dan peningkatan risiko. Jadi di sini agar perusahaan itu lebih mantap dia mau pakai sistem yang mana, maka dia dianalisis. Untuk misalkan sistem manual nih, dari segi harga, mereka sama nih harganya. Tapi kita lihat lagi dari segi biaya variabel ini, kita lihat relatif lebih tinggi atau dia lebih rendah gitu.
Nah, di sini kalau yang contohnya ini dia relatif lebih tinggi semua gitu ya. Nah, di sini ada perbedaan di biaya tetap. Misalkan di sini yang poin ketiga itu, misalnya kalau pakai sistem manual dia relatif lebih rendah biaya tetapnya, kalau pakai sistem otomasi relatif lebih tinggi. Jadi di sini gunanya adalah untuk mengkomparkan atau membandingkan sistem mana sih yang lebih menguntungkan bagi perusahaan gitu, kaitannya dengan biaya, volume, dan laba yang akan diterima oleh perusahaan. Oke, sekian dulu dari saya untuk pembahasan bab 9 ya. Oke, kita akan ketemu next ini dengan pembahasan bab selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.